Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 subtema 2 yaitu wujud benda pada pembelajaran yang keempat untuk kelas 3 sekolah dasar. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, kita salam PPK ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Yuk mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda-benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Perhatikan di sini benda cair dimasukkan ke dalam gelas, benda cair dimasukkan ke dalam botol, ini juga ke dalam botol, ini ke dalam ember atau timba. Nah, di sini perhatikan bentuknya ya. Kalau ditaruh dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Taruh dalam botol yang bentuknya seperti ini, maka menyerupai botol ini. Ditaruh dalam botol minyak, ini bentuknya juga seperti botol minyak ini. Ditaruh ke dalam ember, nah bentuknya juga seperti ini. Mengetahui sifat benda cair, nah kalian bisa melakukan percobaan ya seperti biasa, ada air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkahnya adalah masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, lalu ke kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatan kalian. Misalnya tadi bentuknya bagaimana? Air yang ada dalam ember, air yang atau minyak yang ada dalam ember dan seterusnya ya. Apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Kalau iya, misalnya itu kalian centang. Kalau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, nah itu kalau tidak sesuai dengan itu bisa disilang. Apakah dapat digenggam? Nah itu bisa kalian silang atau centang sesuai dengan percobaan kalian. Kamu telah melakukan percobaan. Nah sekarang kalian menyimpulkan benda cair yang kalian coba tadi ya. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Nah, lalu kalian bisa menceritakan hasil dari percobaan kalian. Anak-anak, tubuh manusia 2/3 bagian adalah air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas atau bisa disebut dengan dehidrasi ya, kekurangan air. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, dan biasanya setelah berolahraga itu kalian harus banyak-banyak minum air putih karena kalian beraktivitas yang berat ya, berolahraga itu sehingga mengeluarkan banyak keringat. Nah sebagai gantinya kalian harus banyak minum air putih. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Ini seperti ini ya, baris ke-1 dibawa ke sini, selanjutnya ke sini dan ke sini. Lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan tersebut jika di sekolah bersama guru olahraga kalian, ataupun jika di rumah kalian bisa minta petunjuk kepada orang tua ataupun kakaknya ya, bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut dengan benar.
Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok ya. Bentuklah kerjasama. Contohnya adalah bentuk kerjasama adalah gotong royong. Jangan lupa setelah bermain olahraga kalian harus banyak minum air putih supaya tidak kekurangan air. Bacalah wawasan di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Berdasarkan bacaan yang kamu baca, diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Selanjutnya, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tulislah contoh kegiatan gotong royong yang ada di tempat tinggalmu, yang ada di rumah, ataupun yang ada di sekolah. Contoh ya, ibu kasih contoh satu, misalnya di tempat tinggalmu itu ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Kalaupun di rumah, nah ini biasanya contohnya mungkin kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Kalau di sekolah misalnya di situ kerjasama atau gotong royong dalam Jumat bersih ya, biasanya Jumat bersih ataupun piket kelas, itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Dan seterusnya kalian bisa membuat contoh sendiri ya. Di sini dilanjutkan. Anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Nah, tentunya pernah ya. Di sekolah itu kan mulai dari kelas 1 ataupun bahkan TK ya, kalian sudah diajarkan untuk selalu hidup bersama, bergotong royong bersama teman kalian. Coba kalian ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan, kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan. Sebelumnya kalian supaya lancar nanti ya berceritanya, bisa kalian tuliskan dulu apa yang ingin kalian ceritakan, lalu bisa kalian baca. Kegiatan bersama orang tua, lakukan diskusi dengan orang tua kamu, diskusikan tentang kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Orang tua dapat menjelaskan kegiatan gotong royong yang ada pada masa lalu maupun masa sekarang. Silahkan kalian bertanya kepada orang tua, Pak, Bu, coba contohnya kerjasama di lingkungan masyarakat itu apa ya? Kalau dulu itu bagaimana, contohnya apa, dan sekarang itu contohnya apa? Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.